Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menanyakan apakah nomor 7 dan nomor 8 memiliki semacam item khusus yang bisa menyembunyikan aura. Di sini nomor 7 mengatakan bahwa dia memilikinya dan akan diserahkan melalui nomor 1 pada nantinya. Pada saat pertemuan berakhir dan Xiaoyan akan meninggalkan alam dewa kekacauan, tiba-tiba nomor 6 membuat permintaan khusus untuk berbicara secara pribadi dengannya. Sebelumnya kamu melihat tiruanku sebagai bayangan darah. Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Xiaoyan berbicara dengan nada merendahkan. Seolah-olah Suqian Taiyi bukanlah apa-apa di matanya. Aku ingin bekerja sama denganmu. Bantu aku mendapatkan kembali tahtaku. Dan aku akan menarik Taisu mundur dari Sensi. Kerjasama ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, ucap Suqian Taiyi. Setelah hening sejenak, Suqian Taiyi sebenarnya mengutarakan niatnya secara terbuka. Dari apa yang kamu katakan, tampaknya kamu sangat yakin bahwa Taisumu pasti akan menang. Hehehe, kamu sungguh memandang rendah duniaku. Camkan baik-baik, sejak zaman kuno hingga sekarang, Sensi tidak pernah takut pada Taisumu. Jika Taisumu ingin perang, maka perang saja. Mengapa harus ada omongan kosong membuat perjanjian denganmu? Apakah kamu meremehkan pejuang Sensi? Aku juga tidak peduli siapa yang menjadi Raja Taisumu. Dan kamu tidak berhak mengajukan persyaratan kepadaku, ucap Xiaoyan dengan tegas menolak. Terlepas dari kekuatan Suqian Taiyi, sekarang dia tidak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu dia ingin memanfaatkan kekuatan Sensi untuk merebut kembali tahtanya. Bagi Xiaoyan sendiri, apa yang disebut saling menguntungkan hanyalah omong kosong. Apakah kamu Zuzang atau bukan? Kamu seharusnya sudah melihat bahwa invasi kali ini tidaklah sederhana itu. Jika hanya mengandalkan kekuatan Taisu, apakah menurutmu kami berani menyerang Sensi? Juga, pernahkah kamu memikirkan hal ini? Sekali Taisu gagal menyerang Sensi, maka Taisu juga akan berada dalam bahaya kehancuran. Tanpa ada sumber daya kekuatan besar sebagai dukungan, dunia Taisu seharusnya sudah hancur sejak lama. Bukti bahwa Taisu masih bisa berdiri sampai sekarang, ini bukan hanya sekedar keberuntungan. Mungkinkah Yang Mulia Zuzang tidak memahami kebenaran ini? Ucap Suqian Taiyi. Suqian Taiyi adalah monster tua yang sudah hidup sejak zaman kuno. Dia telah melihat siklus kehidupan dan kematian, kemenangan dan kekalahan, bertahan di sungai waktu yang abadi. Tentu saja cara berpikirnya juga berada di level yang berbeda. Menghadapi Xiaoyan yang mendominasi, Suqian Taiyi masih bisa berbicara dengan tenang. Dalam sekejap keunggulan kembali ke pihaknya. Informasi ini bahkan lebih mengancam bagi Xiaoyan. Di dalam kata-katanya, seolah-olah dia memberitahu bahwa Taisu tidak menginvasi Sensi sendirian. Namun ada kekuatan lain yang terlibat. Kamu memiliki avatar dari anggota ras Yuan Shen kan? Jadi kamu seharusnya sudah melihatnya sendiri kehancuran besar-besaran yang terjadi di dunia tanpa batas. Jika kamu tidak ingin Sensi menjadi dunia tanpa batas berikutnya, kuharap Yang Mulia bisa berpikir dua kali tentang tawaranku, ucap Suqian Taiyi. Kata-katanya terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak memahami ancaman seperti itu? Namun Xiaoyan tidak panik, karena dia tahu bahwa sejak zaman kuno, dunia Sensi tidak pernah takut pada dunia Taisu. Alasan mengapa Zuzang dan Sisun memilih reinkarnasi jelas bukan karena bertujuan tidak bisa melawan Taisu. Bagaimana mungkin eksistensi top seperti itu membiarkan Taisu memasuki permainan caturnya sendiri? Suqian Taiyi, dalam hal ini kamu memiliki semangat yang besar. Karena kamu sangat percaya diri, mari kita bertemu di medan perang untuk melihat kebenarannya, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak menunggu Suqian Taiyi untuk menanggapinya. Segera sosok birunya langsung menghilang dari plafon batu, meninggalkan Suqian Taiyi sendirian di alam dewa kekacauan. Pergi secara tiba-tiba juga menjadi bagian dari rencana Xiaoyan. Bagaimanapun tidak mudah berurusan dengan monster tua seperti Suqian Taiyi. Jadi dia tidak boleh membiarkan pembicaraan ini terlalu lama. Hal itu hanya akan memberi pihak lain celah untuk mengekspos kekuatannya. Respon yang singkat dan mendominasi, serta kepergiannya yang menentukan, itu akan membuat Suqian Taiyi semakin sulit menebaknya. Tentu saja yang diinginkan Xiaoyan adalah membuat Suqian Taiyi tidak bisa melihat ke dalam dirinya, dan perlu memainkan strategi yang tidak mudah dibaca. Adapun langkah selanjutnya, harta yang dapat menghalangi aura masih merupakan hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan.
Bagaimanapun teknologi Minghe kuno di dunia Taishu telah mencapai puncaknya. Meski arah perkembangannya aneh, namun Xiaoyan mengakui bahwa mereka memang maju dalam banyak aspek. Menilai dari fakta bahwa posisi Xiaoyan dapat dikunci melalui slip giok pil racun, hal ini cukup untuk membuktikan kemajuan teknologi Minghe kuno mereka. Pada saat ini kesadaran Xiaoyan kembali ke tubuhnya di atas kompas terbang. Seperti yang dia janjikan sebelumnya. Dia mengirimkan pil tubuh dewa dan iblis kedua yang telah berhasil dia sempurnakan ke dalam batu giok khusus. Setelah itu dia meminta nomor 1 untuk menyerahkannya kepada nomor 7. Tidak lama kemudian, nomor 1 juga menitipkan barang dari nomor 7. Lalu menyerahkannya ke dalam ruang penyimpanan batu giok khusus milik Xiaoyan. Setelah memindainya, Xiaoyan mendapati bahwa itu merupakan sebuah kotak yang sangat indah. Saat membukanya, terlihat ada 2 item di dalamnya, yaitu sebuah leontin giok dan sebuah jimat. Leontin giok ini disebut Yinyu. Cara mengaktifkannya perlu menuangkan sumber energi. Hanya dengan begitu, aura dari sang penggunanya dapat disembunyikan. Adapun item kedua, itu disebut jimat lubang kehampaan. Cara menggunakannya adalah dengan membakar jimat dengan meneteskan esensi darah jiwanya. Setelah itu sang pengguna dapat membuka ruang kehampaan sebagai media tempat penyimpanan pengganti cincin. Dibandingkan cincin penyimpanan, ruang kehampaan ini jauh lebih praktis dan lebih besar. Hal yang paling istimewa adalah ruang kehampaan ini dikendalikan oleh jiwa, bukanlah tubuh fisik. Sekalipun tubuh pemiliknya hancur, ruang kehampaan ini akan tetap ada bersama jiwanya. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat tangannya lalu melihat beberapa cincin penyimpanan di tangannya. Jika dia bisa langsung terhubung dengan ruang kehampaan, tentu saja hal itu jauh lebih menakjubkan. Nomor 7 ini cukup menarik. Meskipun aku masih menyempurnakan 2 pil obat tubuh dewa dan iblis, dia sudah memberiku komisi pil dan resep detoksifikasi di awal. Sekarang dia bahkan memberiku leontin giok yang dapat menyembunyikan aura, serta jimat penyimpanan kehampaan tambahan. Ini secara tidak langsung telah memaksaku untuk berhutang budi. Sungguh cara yang halus. Faktanya tidak ada makanan yang gratis di dunia ini. Alasan nomor 7 melakukan ini mungkin ada tujuannya juga. Gumam Xiaoyan. Dia berpikir sejenak lalu tersenyum pahit. Dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli apa tujuan pihak lain, dia juga perlu memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Karena sekarang dia telah menerimanya, maka Xiaoyan tidak akan sopan untuk mencobanya. Setelah meneteskan esensi darahnya ke jimat itu mulai terbakar. Saat berikutnya, Xiaoyan merasakan sebuah koneksi di dalam jiwanya. Dia merasa bahwa dia terhubung dengan ruang kosong. Dengan gerakan tangannya, muncul sebuah retakan kehampaan di depannya. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan ruang di dalamnya. Pertama-tama, Xiaoyan masih melakukan penyelidikan dengan cermat. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia memasukkan beberapa barang yang tidak begitu penting ke dalam ruang kehampaan. Karena masih belum terlalu yakin, Xiaoyan tidak melemparkan semua cincin penyimpanan ke dalamnya. Hampir dapat dipastikan bahwa di dalam kekacauan, tidak ada benar-benar disebut teman, bahkan termasuk si nomor 1. Beberapa hal hanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi Xiaoyan tidak bisa percaya sepenuhnya pada nomor 7. Menurut peta dunia, masih memerlukan waktu sebelum mencapai sekte boneka dewa. Kalau begitu aku bisa memurnikan pil tubuh dan dewa lagi. Mengkonsumsi pil ini akan membuat keabadian kaisar memiliki kekuatan aturan yang hanya bisa dikendalikan oleh keabadian dewa. Bahan obat terpenting yang dimurnikannya adalah esensi darah keabadian dewa. Jika aku bisa memurnikannya untukku sendiri, pil ini akan membantuku memiliki kekuatan keabadian dewa. Dengan begitu kekuatan tempurku akan berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Bahan-bahan obat yang ditanam di Taman Lingpu seharusnya sudah cukup. Hanya saja darah keabadian dewa ini adalah hal yang merepotkan. Aku ingin tahu, apakah di sekte boneka dewa ini memiliki keabadian dewa? Jika ada, maka akan sangat baik untuk mengambil beberapa darinya. Gumam Xiaoyan. Di belakang kompas terbang Xiaoyan, segerombolan besar nyamuk iblis void masih terus mengikutinya. Di depan segerombolan nyamuk itu, ada juga sekelompok orang kuat. Saat kompas terbang Xiaoyan melewati sebuah bintang, dia tidak memperhatikan ada aura kuno muncul. Orang yang duduk di atas kompas terbang itu, mengapa aura ini rasanya seperti keabadian fisik? Untuk memastikannya, aku harus mengejarnya. Suara rendah perlahan keluar dari sosok misterius itu. Saat berikutnya terlihat sosok bayangan hitam besar
dengan sayap di belakangnya. Sosok itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi pelangi panjang untuk mengejar kompas terbang. Xiaoyan yang baru saja akan mulai memurnikan ramuan pun tiba-tiba mengerutkan keningnya. Secara alami dia bisa merasakan aura kuat yang tiba-tiba mengejar dari belakangnya. Apakah itu binatang ajaib kuno? Auranya sangat kuat. Tidak hanya itu, kecepatannya juga sangat cepat. Dengan kecepatan ini, dia akan segera menyusulku dalam waktu singkat. Namun ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mencoba Leontin Giok Yinyu. Gumam Xiaoyan. Dia ingin menguji dan melihat cara kerjanya. Saat berikutnya sumber energi Xiaoyan mengalir ke Leontin Giok. Dan benar saja, semua auranya langsung menghilang seketika. Hanya menyisakan aroma pil obat yang terus terpancar dari kompas terbang. Bagaimanapun kelompok nyamuk iblis di belakangnya adalah hadiah dari Xiaoyan untuk sekte boneka dewa. Jika dia juga bisa membawa binatang ajaib kuno ini ke sana, maka itu akan jauh lebih baik. Tetapi kecepatannya sangat cepat, sehingga Xiaoyan harus mempercepat kompas terbangnya. Hanya saja jika dia melakukannya, mungkin nyamuk iblis void akan tertinggal. Sehingga pilihan satu-satunya adalah mencoba Leontin Giok ini. Untuk menghancurkan sekte boneka dewa, tentu saja akan lebih baik jika memiliki banyak pasukan liar. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa bersyukur dan tetap tersenyum. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.